Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, mungkin ada yang berbeda karena kita kedatangan tamu ya. Kedatangan tamu dari Universitas, dari mana Kak Nurul? Dari Universitas Sultan Agung Untirta. Oh ya, dari Untirta ya. Jadi nanti selama pembelajaran kurang lebih 10 menit ya, lebih 10 menit. Nanti akan dipandu oleh Kak Nurul ya, atau supaya lebih samanya karena nanti progresnya Kak Nurul akan menjadi seorang guru, jadi panggilnya Ibu Guru ya, buat kalian tetap memanggilnya Ibu Guru. Nanti hari ini kita akan menyampaikan materi tentang teks eksposisi. Ya, kemarin kan kita sudah mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Masih ada yang ingat tidak yang dikatakan observasi itu apa? Tentang apa observasi? Mengenai pengamatan. Ya. Jadi jangan sampai dilupakan karena nanti soal-soalnya akan keluar ketika kalian ujian. Nah, sekarang kalian akan mempelajari tentang eksposisi yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul. Ya. Jadi yang lainnya tolong diperhatikan dengan baik. Saya mempersilahkan untuk Ibu Nurul, silahkan dimulai untuk menyampaikan materinya. Silahkan. Halo, selamat pagi semuanya. Sehat semua ya. Nah, Ibu tidak perlu mengabsen lagi karena sudah diabsen oleh Ibu Ayu ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi tentang teks eksposisi. Nah, dalam kehidupan kita ini selalu menjumpai atau bertemu dengan yang namanya masalah. Nah, berdasarkan dari permasalahan yang kita temui, pasti akan muncul yang namanya suatu pendapat atau argumen. Misalnya, baju yang saya pakai hari ini warnanya mencolok atau tidak ya? Nah, dari situ kalian sudah mengeluarkan pendapat. Atau contoh lainnya seperti ini. Kalian ingin uang saku atau uang jajan kalian dinaikkan. Nah, dari situ kita sudah mengeluarkan pendapat juga. Kenapa? Karena kenapa sih uang saku kita itu harus dinaikkan? Apakah mungkin karena jajanan di kantin itu sudah terasa mahal? Seperti itu. Kemarin kan sudah dijelaskan oleh Ibu Ayu tentang teks hasil laporan observasi. Apa sih teks hasil laporan observasi itu? Singkatnya itu adalah tentang teks pengamatan, hasil pengamatan kalian, hasil observasi kalian. Lalu bagaimana dengan teks eksposisi itu? Nah, di sini dijelaskan teks eksposisi adalah karangan yang bercorak, paparan yang bermaksud memberikan pengetahuan tentang hal itu kepada pembacanya. Apa sih lebih jelasnya tentang teks eksposisi itu? Nah, jelasnya itu merupakan teks yang digunakan seseorang untuk menyajikan suatu gagasan atau suatu pendapat yang disertai oleh fakta-fakta, yang disertai oleh pembuktiannya. Nah, fakta-faktanya ini tidak hanya sebuah fakta, tetapi juga ada data yang menyertai faktanya. Lalu tidak hanya deskripsi dari eksposisi, ada kegunaan dari teks eksposisi. Nah, kegunaan teks eksposisi ini apa sih? Nah, teks eksposisi ini digunakan untuk menyajikan gagasan. Nah, gagasannya ini dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Gagasan yang disampaikan penulis atau pembicara harus menyertai alasan-alasan yang logis. Nah, alasan-alasan yang logis ini sudah dijelaskan tadi ya berdasarkan fakta, data yang ada. Bentuk teks ini biasanya digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Kalian tahu nggak sih teks editorial itu kayak gimana? Nah, zaman sekarang kan udah jarang ya orang-orang baca koran. Biasanya teks editorial atau opini itu suka ditemukan pada halaman awal
laporan. Di situ ada tentang teks editorial, itu biasanya tidak banyak di situ. Lalu dalam penyampaian argumen pembaca atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis atau opini. Contoh, kalimat fakta. Kementerian Hukum dan HAM hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 100.058.812 narapidana dan tahanan di Indonesia yang 51.899.000 orang diantaranya terkait kasus narkoba. Kenapa ini dinyatakan fakta? Ada yang tahu tidak? Ayo, ada yang tahu tidak kenapa ini dinyatakan fakta? Baik, Ibu jelaskan ya. Kenapa ini dinyatakan fakta? Di sini ada Kementerian Hukum dan HAM dilanjuti dengan tanggal 13 Mei 2013. Berarti tidak ada opini, tidak ada pendapat karena sudah menyatakan fakta tanggal. Nah, di sini juga ada data yang disertainya 158.812.000 narapidana tahanan di Indonesia. Sudah ada data grafiknya, ada juga data tempatnya. Lalu ada kalimat opini yang kedua. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah, ini yang dinyatakan pendapat dari sudut pandang si penulis tersebut. Lalu selain dari kegunaannya, ada juga jenis-jenis eksposisi. Dari jenis-jenis eksposisi ini ada yang pertama ada eksposisi berita, berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Jenis ini banyak ditemukan di surat kabar seperti tadi editorial, opini gitu. Lalu yang kedua ada eksposisi ilustrasi, berisi gambaran sederhana atau bentuk konkret sebuah ide. Penulisan eksposisi jenis ini biasanya menggunakan konjungsi seperti bagaikan. Lalu ada eksposisi proses, berisi petunjuk pembuatan dan petunjuk penggunaan. Ada eksposisi perbandingan, ada eksposisi pertentangan, ada eksposisi definisi, lalu dilanjuti eksposisi analisis, dan yang terakhir itu ada eksposisi klasifikasi, berisi pengelompokan ke dalam kategori. Sifat umum, terus ada gagasan yang kalian tuangkan. Nah, di dalam gagasan itu juga harus ada keyakinan kalian. Argumentasi yang kedua, ada unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumen yang disampaikan berupa alasan yang logis. Lalu yang terakhir ada penegasan ulang. Di penegasan ulang ini menegaskan pendapat awal serta menambahkan rekomendasi dan saran. Tidak lupa dari struktur teks eksposisi ini harus disertai oleh fakta ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Belum ada, Bu. Ya. Ada pertanyaan tidak? Belum ada, Bu, sampai sini. Belum ada. Oh, yaudah, saya lanjutkan ya. Nah, sampai sini penjelasan saya, nanti akan dilanjutkan oleh Bu Ayu, karena waktunya juga tidak cukup. Saya ulang kembali ya, saya review kembali apa sih teks eksposisi itu. Singkatnya, teks eksposisi itu teks yang berisi sebuah informasi tentang sesuatu yang ada dan benar terjadi, disertai oleh fakta. Nah, biasanya dalam paragraf eksposisi berisi tentang fakta-fakta yang benar dan dapat dibuktikan karena dalam teks eksposisi ini berisikan tentang pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Nah, sampai sini penjelasan dari Ibu, materi yang Ibu sampaikan sampai struktur teks eksposisi. Nah, untuk materinya dicukupkan sampai di sini karena waktunya tidak cukup.
untuk kalian semua. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.